Merasa lelah dan ingin mendapatkan kembali energi Anda? Solusinya ada pada pola makan Anda. Hari ini, saya akan mengungkap 12 makanan yang dapat membantu memperkuat otot dan meningkatkan energi Anda tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Anda juga akan belajar bagaimana istirahat dan aktivitas fisik dapat memaksimalkan hasil Anda. Tetaplah bersama saya hingga akhir, karena makanan ketiga sangat penting untuk mencegah kelemahan otot dan jarang diketahui oleh banyak orang. Tahukah Anda nutrisi apa yang paling penting untuk menjaga dan meningkatkan massa otot setelah usia 60 tahun? Jawabannya jelas dan sederhana. Protein. Makronutrien ini sangat penting bagi tubuh Anda untuk mencegah hilangnya otot dan mulai membangun kekuatan. Mengapa ini begitu penting? Seiring bertambahnya usia, fungsi tubuh kita berubah. Apa yang dulu cukup dalam hal pola makan 20 atau 30 tahun yang lalu, kini sudah tidak lagi mencukupi. Faktanya, kebutuhan nutrisi kita meningkat, sehingga kita harus lebih sadar tentang apa yang kita konsumsi. Oleh karena itu, memenuhi asupan protein harian bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Ada sesuatu yang mungkin belum Anda ketahui. Protein tidak hanya berasal dari daging. Memang benar bahwa produk hewani sangat penting, tetapi ada juga berbagai sumber protein nabati yang dapat memberikan manfaat yang sama. Berikut ini adalah daftar pilihan yang cocok untuk semua orang. Jika Anda mengikuti pola makan vegetarian atau vegan, Anda akan menemukan alternatif yang tepat. Dan jika anggaran Anda terbatas, jangan khawatir, karena makanan ini cukup terjangkau. Jika Anda tinggal di pedesaan, aksesibilitas juga tidak akan menjadi masalah. Anda akan terkejut betapa mudahnya mendapatkannya. Misalnya, memelihara ayam di rumah memungkinkan Anda mendapatkan telur, salah satu makanan paling bergizi dan kaya protein. Seperti yang Anda lihat, menjalani pola makan sehat tidak harus sulit atau mahal. Jika Anda ingin mempertahankan energi, massa otot, dan yang terpenting, kesejahteraan Anda, jangan lewatkan daftar makanan kaya protein ini. Mari kita temukan apa saja pilihannya. Dada ayam dalam pola makan Anda. Mari kita bahas salah satu makanan yang menonjol karena kandungan proteinnya yang tinggi, dada ayam. Makanan ini luar biasa karena secara proporsional mengandung hingga 30% protein, menjadikannya sumber makronutrien yang sangat baik. Tetapi, apa sebenarnya artinya ini? Dada ayam adalah sumber protein dengan kualitas biologis tinggi, yang berarti tubuh kita dapat menyerapnya dengan mudah. Selain itu, makanan ini mengandung banyak asam amino esensial yang berperan penting dalam pembentukan dan pemeliharaan massa otot. Lalu, seberapa banyak protein yang dikandungnya? Untuk gambaran yang jelas, dalam setiap 100 gram dada ayam, Anda mendapatkan sekitar 30 gram protein. Hal ini menjadikannya komponen penting dalam pola makan seimbang. Faktanya, idealnya Anda mengonsumsinya setidaknya dalam 1 kali makan setiap hari. Bayangkan menyusun menu beragam di mana dada ayam menjadi bagian dari makan siang atau makan malam, dengan porsi berkisar antara 100 hingga 150 g. Mengapa memilih dada ayam dibanding bagian lainnya? Anda mungkin bertanya-tanya, tetapi alasannya terletak pada komposisinya. Bagian lain dari ayam umumnya memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi, terutama lemak jenuh, yang kurang ideal bagi mereka yang ingin mengontrol kadar kolesterol atau menjaga berat badan yang seimbang. Sebaliknya, dada ayam rendah lemak, kaya protein, dan mengandung mineral esensial yang mendukung pertumbuhan otot. Sangat penting untuk mengetahui berapa banyak protein yang harus kita konsumsi setiap hari. Untuk menentukan jumlah yang dibutuhkan, cukup kalikan berat badan Anda dengan 1,5. Misalnya, jika berat badan Anda 70 kg, maka hasil perkaliannya adalah 105 gram protein per hari. Agar lebih mudah dikonsumsi, Anda bisa membagi jumlah ini ke dalam 3 atau 4 porsi sepanjang hari. Ini berarti Anda sebaiknya mengonsumsi sekitar 25 hingga 30 g protein di setiap makanan utama. Selain itu, ada hal penting yang belum saya sebutkan.
Video ini disusun dalam beberapa bab agar Anda dapat menavigasinya dengan lebih mudah. Anda bisa menemukannya di deskripsi. 11 kekuatan kacang tanah. Pertama, mari kita bahas pilihan luar biasa bagi mereka yang menjalani pola makan vegetarian atau vegan. Kacang tanah. Meskipun sederhana, makanan ini memiliki kandungan protein yang tinggi. Jika kita mengingat pembahasan sebelumnya tentang dada ayam, yang mengandung sekitar 30 gram protein per 100 gram, kacang tanah tidak kalah mengesankan dengan kandungan protein sekitar 20 hingga 23 g per 100 gram. Kacang tanah adalah sumber protein nabati yang memiliki profil mirip dengan protein hewani. Namun, ada satu hal penting yang perlu dipertimbangkan. Mengonsumsi 100 gram kacang tanah dalam sekali makan mungkin tidak mudah, karena biasanya kita mengonsumsinya dalam porsi yang lebih kecil. Ini bisa menjadi tantangan dalam hal mencukupi asupan protein harian. Selain itu, perlu diingat bahwa kacang tanah juga tinggi kalori dan lemak. Faktanya, 100 gram kacang tanah dapat mengandung antara 400 hingga 500 kalori, menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi orang lanjut usia yang mengalami masalah berat badan rendah atau kelemahan otot. Sebelum melanjutkan, saya ingin tahu pengalaman Anda. Apakah Anda sering mengonsumsi kacang tanah dalam pola makan sehari-hari? Apakah Anda berencana menambahkannya ke dalam diet Anda? Bagikan di kolom komentar, saya akan senang membacanya. Yang terbaik dari semuanya, kacang tanah sangat serbaguna dan bisa dinikmati dalam berbagai cara. Misalnya, Anda bisa memanggangnya atau membuat pasoca tanpa gula di rumah. Salah satu kombinasi yang sangat populer dan wajib Anda coba adalah kacang tanah dengan pisang, yang memberikan kombinasi energi dan protein yang luar biasa. Selain itu, jika Anda ingin meningkatkan asupan kalori dan protein, menambahkan kacang tanah cincang ke dalam salad atau hidangan lainnya adalah pilihan yang sangat baik. Namun, jika Anda sedang menjalani diet rendah kalori, penting untuk mengontrol jumlah kacang tanah yang Anda konsumsi. Jadi, sekarang Anda tahu, kacang tanah bukan hanya camilan lezat, tetapi juga sumber nutrisi yang sangat baik untuk meningkatkan pola makan Anda. Tambahkan superfood ini dan nikmati manfaatnya. 10 telur, pilihan ekonomis yang kaya nutrisi. Telur adalah sumber makanan yang terjangkau dan penuh nutrisi, terutama bagi mereka yang memiliki ayam di rumah. Namun, jika Anda tidak memilikinya, jangan khawatir, karena telur mudah ditemukan di toko manapun dengan harga yang relatif murah. Inilah yang menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi semua orang. Persiapannya juga sangat sederhana. Anda bisa merebusnya dalam air panas atau menggorengnya di wajan. Namun, penting untuk memperhatikan penggunaan minyak saat menggoreng. Sebaiknya gunakan sedikit lemak, seperti minyak zaitun, mentega, atau sedikit minyak nabati. Jika Anda memiliki wajan anti lengket, itu lebih baik, karena hanya dengan sedikit minyak, Anda dapat memasak telur tanpa masalah. Telur adalah sumber protein yang sangat baik, dengan sekitar 6 gram protein per butir. Jika Anda membuat omelet dengan 5 butir telur, Anda akan mengonsumsi jumlah protein yang hampir setara dengan satu porsi dada ayam, yang dikenal dengan kandungan proteinnya yang tinggi. Jadi, jangan ragu untuk menikmati omelet lezat dengan 5 telur. Dulu, ada anggapan bahwa mengonsumsi telur bisa meningkatkan kadar kolesterol. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kolesterol dalam makanan tidak secara langsung memengaruhi kadar kolesterol dalam darah bagi sebagian besar orang. Artinya, tubuh kita mengolah kolesterol dari makanan tanpa harus meningkatkan kadar kolesterol darah secara signifikan. Oleh karena itu, kita dapat menikmati telur tanpa rasa khawatir. Kini, telur tidak lagi dianggap sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu berharga dalam pola makan sehari-hari. Kemudahan dan kecepatan dalam mengolahnya menjadikannya pilihan yang ideal untuk sarapan, baik dalam bentuk omelet besar dengan 5 butir telur, omelet kecil dengan 3 telur, atau sekadar telur orak-arik untuk memulai hari. Makanan ini praktis dan fleksibel. Selain itu, Anda juga dapat mengonsumsinya di malam hari sebagai makan malam ringan atau sebagai camilan sehat. Yang terpenting adalah memastikan bahwa Anda mendapatkan nutrisi berharga ini setiap hari. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan telur dalam makanan Anda dan nikmati manfaatnya yang luar biasa.
Omong-omong, jangan lupa bahwa poin ketiga dalam daftar ini adalah yang paling penting. Meskipun 99% orang berusia di atas 60 tahun tidak menyadarinya. Sekarang, mari kita lanjut ke poin berikutnya. Nomor 9, daging sapi. Daging sapi adalah salah satu makanan yang tidak bisa saya lewatkan dalam daftar ini. Sebagai protein hewani yang berasal dari sapi atau anak sapi, daging ini memiliki berbagai jenis potongan dengan karakteristik unik dalam hal kandungan lemak dan protein. Ketika kita berbicara tentang daging sapi, kita menemukan berbagai macam potongan. Beberapa mengandung lebih banyak lemak, yang berarti persentase proteinnya lebih rendah, sementara yang lain memiliki lebih sedikit lemak di antara serat ototnya, sehingga kandungan proteinnya lebih tinggi. Misalnya, meskipun keduanya merupakan potongan daging sapi, iga memiliki kandungan protein yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan potongan yang lebih tanpa lemak, seperti filet mignon. Untuk mencontohkan hal ini, mari kita ambil contoh potongan tanpa lemak seperti daging bebek. Daging ini mengandung sekitar 25% hingga 28% protein. Secara praktis, ini berarti bahwa 100 gram daging bebek menyediakan sekitar 25 hingga 28 g protein. Jika kamu ingin memasukkan daging sapi ke dalam pola makanmu, steak seberat 150 gram bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Jika kamu mengonsumsinya secara rutin, sebaiknya setiap hari atau setidaknya 3 kali seminggu dan mengombinasikannya dengan sumber protein hewani lainnya, kamu akan bergerak maju secara positif menuju tujuan nutrisimu. Penting untuk dicatat bahwa suplemen protein tidak diperlukan jika kamu bisa mendapatkan jumlah protein yang cukup melalui pola makanmu. Suplementasi seharusnya hanya menjadi pilihan bagi mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan protein hariannya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu menikmatinya, dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Sarden adalah jenis ikan yang dikenal karena harganya yang murah, sehingga dapat diakses oleh banyak orang. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang tinggal di dekat laut, di mana ikan ini lebih mudah ditemukan. Namun, bahkan mereka yang tinggal di daerah yang lebih jauh pun masih dapat memperoleh sarden beku yang semakin meningkatkan ketersediaannya. Jadi, mengapa kamu harus mempertimbangkan untuk memasukkan sarden ke dalam pola makanmu? Ikan ini adalah sumber protein yang luar biasa, menyediakan sekitar 25 gram protein per 100 gram. Namun, bukan hanya itu, sarden juga mengandung banyak omega 3, asam lemak esensial yang sangat penting bagi kesehatan kita. Yang menariknya, tidak dapat diproduksi secara alami oleh tubuh kita. Dalam setiap 100 gram sarden, terdapat sekitar 1,5 hingga 2 gram omega 3, jumlah yang cukup mendekati dosis yang disarankan dalam suplemen. Selain kandungan omega 3-nya, sarden juga merupakan sumber vitamin D, kalsium, dan vitamin B kompleks yang sangat baik. Nutrisi ini sangat penting untuk menjaga tubuh tetap sehat dan dapat membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Pilihan dan perhatian. Perlu dicatat bahwa sarden kalengan adalah pilihan yang praktis ketika ikan segar tidak tersedia. Namun, penting untuk berhati-hati dalam hal ini. Versi kalengan bisa mengandung kadar natrium yang tinggi. Oleh karena itu, disarankan untuk membatasi konsumsinya, terutama bagi mereka yang memiliki tekanan darah tinggi. Meskipun kemasan saat ini telah mengurangi penggunaan bahan pengawet, natrium tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan bagi mereka yang harus mengikuti diet rendah garam. Kita semakin mendekati peringkat ketiga, yaitu makanan yang sangat penting bagi semua orang di atas 60 tahun. Namun, sebelum sampai ke sana, mari kita lanjutkan dengan peringkat ketujuh, quinoa. Ini bukan sekadar makanan, tetapi juga memiliki peran penting dalam pola makan kita. Kandungan fosfor dan magnesium yang kaya, dua nutrisi penting, mendukung berbagai fungsi tubuh. Selain itu, quinoa adalah sumber serat yang sangat baik, yang membantu kesehatan pencernaan dan memberikan rasa kenyang lebih lama.
Dari segi nutrisi, quinoa sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin menambah massa otot karena menyediakan hingga 5 gram protein per 100 gram dalam kondisi matang, menjadikannya alternatif yang sangat baik untuk nasi dalam hidanganmu. Apakah kamu ingin menikmati hidangan lezat sambil menambahkan protein berkualitas tinggi ke dalam pola makanmu? Quinoa, selain sebagai sumber protein yang sangat baik, juga kaya akan karbohidrat, tetapi dengan indeks glikemik yang rendah. Hal ini menjadikannya pilihan sempurna bagi penderita diabetes karena membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Jadi, jika kamu memiliki kesempatan untuk menambahkan quinoa ke dalam makanan utamamu, jangan ragu untuk memanfaatkannya. 6. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah sumber protein yang luar biasa, terutama jika dibandingkan dengan jenis kacang-kacangan lain yang mengandung protein hewani. Faktanya, saat mengonsumsi kacang-kacangan, kita mendapatkan sekitar 5 gram protein per 100 gram. Namun, bukan hanya jumlah proteinnya yang penting, tetapi juga kualitasnya yang tinggi. Kacang-kacangan tidak hanya kaya akan protein, tetapi juga mengandung berbagai asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Selain itu, kacang-kacangan juga kaya akan serat yang membantu pencernaan tetap sehat dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Kacang-kacangan juga mengandung vitamin B kompleks yang penting untuk metabolisme energi dan kesehatan sistem saraf. Selain itu, kacang-kacangan memiliki komposisi karbohidrat yang sangat baik dengan indeks glikemik yang rendah. Ini berarti energi dilepaskan secara bertahap, sehingga menghindari lonjakan gula darah yang cepat dan membantu menjaga tingkat energi tetap stabil sepanjang hari. Jika kamu sudah mengonsumsi kacang-kacangan dalam pola makanmu, bagus. Tetapi jika belum, aku menyarankan untuk menambahkannya ke dalam menu harianmu, terutama saat makan siang. Kamu bisa mengombinasikannya dengan bahan sehat lainnya, seperti quinoa yang juga merupakan sumber protein yang sangat baik. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan nilai gizi hidanganmu, tetapi juga memberikan pengalaman kuliner yang lezat dan lengkap. Sebelum kita melanjutkan, aku ingin bertanya, apakah kamu mendapatkan wawasan baru dari video ini? Jika iya, pastikan untuk berlangganan saluran ini. Mari kita lanjutkan. 5. Susu. Susu telah menjadi topik perdebatan dan kontroversi yang luas. Tetapi sekarang saatnya membahasnya dengan cara yang jelas dan berdasarkan bukti ilmiah. Pada September 2023, Masyarakat Ahli Gizi Brasil dan Asosiasi Ahli Gizi Brasil mengeluarkan rekomendasi berdasarkan berbagai penelitian yang menyimpulkan bahwa susu tidak menyebabkan peradangan. Penemuan ini mungkin mengejutkan banyak orang, terutama mereka yang telah mendengar klaim sebaliknya tentang dampak negatif susu terhadap kesehatan. Tidak jarang topik ini memicu perbedaan pendapat yang tajam. Di satu sisi, ada yang dengan tegas menyatakan bahwa susu menyebabkan peradangan, berdasarkan opini dari beberapa profesional kesehatan. Namun, sains memberikan sudut pandang yang berbeda. Memang benar bahwa mereka yang memiliki intoleransi laktosa harus menghindari konsumsi susu, karena tubuh mereka tidak dapat mencerna gula dalam susu dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan seperti kembung, gas, sakit perut, dan diare. Bagi mereka yang mengalami kondisi ini, produk bebas laktosa adalah pilihan yang sangat baik. Selain itu, ada kondisi lain yang penting untuk diperhatikan. Alergi terhadap protein susu, terutama kasein. Alergi ini dapat memicu reaksi pernapasan dan kulit, terutama pada anak-anak. Untungnya, banyak orang dapat mengatasi kondisi ini seiring bertambahnya usia. Namun, bagi sebagian besar orang yang tidak memiliki kondisi ini, susu tidak menimbulkan masalah. Menariknya, banyak orang tua berhenti mengonsumsi susu karena rekomendasi yang keliru, meskipun mereka tidak memiliki alergi atau intoleransi. Memilih untuk tidak minum susu dapat menyebabkan berkurangnya asupan kalsium dan protein, dua nutrisi penting bagi kesehatan kita. Meskipun ada sumber nutrisi lain dalam makanan,
Penting untuk memahami bahwa jika kamu memilih untuk tidak mengonsumsi susu karena preferensi pribadi, itu tidak masalah selama kamu tetap memperhatikan kebutuhan nutrisi tubuhmu. Namun, jika keputusanmu didasarkan pada kesalahpahaman tentang peradangan yang disebabkan oleh susu, terutama jika kamu tidak mengalami gejala apapun, sebaiknya pertimbangkan kembali keputusan tersebut. Penelitian ilmiah mendukung konsumsi susu sebagai pilihan yang aman dan menguntungkan bagi mereka yang tidak memiliki batasan diet. Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa susu bisa memiliki sifat antiinflamasi. Satu gelas susu, 200 ml, mengandung sekitar 6 gram protein, jumlah yang sama dengan satu butir telur. Selain itu, jika kamu mengonsumsi produk susu yang lebih padat, seperti keju, kandungan proteinnya akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, jika kamu tidak memiliki intoleransi atau alergi, sangat disarankan untuk memasukkan susu ke dalam pola makanmu. Susu bukan hanya minuman yang lezat dan serbaguna, tetapi juga merupakan sumber nutrisi penting bagi kesejahteraanmu. Jangan lewatkan manfaatnya, dan kita hampir mencapai peringkat ketiga. Ingat, ini adalah yang paling penting dari semuanya. Peringkat keempat, keju cottage. Keju ini, meskipun mirip dengan ricotta, memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dan kalori yang lebih rendah. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang mendukung pertumbuhan otot dan memastikan asupan protein yang memadai, keju cottage menjadi pilihan yang sangat baik. Bayangkan ini. Saat kamu melewati lorong produk susu di supermarket, kamu akan menemukan salah satu keju paling segar dan serbaguna yang ada. Keju ini telah lama terabaikan, tetapi sekarang sedang mengalami kebangkitan yang luar biasa. Alasannya, karena sungguh menakjubkan mengetahui betapa banyak protein yang dikandungnya dan betapa rendah kalorinya. Keju cottage juga merupakan sumber kalsium yang sangat baik, mineral yang tidak hanya bermanfaat bagi seluruh tubuh, tetapi juga sangat penting, terutama bagi mereka yang menderita osteoporosis. Perlu diingat bahwa bagi mereka yang intoleran terhadap laktosa, ada alternatif seperti keju cottage bebas laktosa. Selain bernutrisi, keju cottage juga sangat fleksibel dalam penggunaannya. Ketika kita memikirkan makanan ringan atau camilan sehat, ini adalah pilihan ideal bagi mereka yang ingin menambah asupan protein tanpa harus repot dengan persiapan yang rumit. Setiap 100 gram keju cottage mengandung sekitar 10 gram protein, menjadikan pilihan yang sangat baik untuk dioleskan ke roti. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan cara mengkombinasikannya. Misalnya, jika kamu mencampurnya dengan telur, kamu bisa menambahkan sekitar 5 hingga 10 G protein tambahan ke dalam hidanganmu. Jadi, lain kali saat kamu mencari alternatif yang bernutrisi dan kaya protein, keju cottage bisa menjadi sekutu sempurnamu. Jelajahi semua manfaat yang bisa ditawarkannya. 3. Buncis. Mari kita bicara tentang makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga sangat bergizi. Buncis. Bahan ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menjalani diet vegetarian atau vegan, karena menyediakan jumlah protein yang sangat baik tanpa harus bergantung pada sumber hewani. Setiap 100 gram buncis matang mengandung sekitar 9 hingga 10 G protein. Menambahkan buncis ke dalam hidangan utama bukan hanya tentang menikmati rasanya, tetapi juga tentang meningkatkan asupan protein dalam pola makanmu. Tapi itu belum semuanya. Buncis juga merupakan sumber serat yang luar biasa, yang membantu pencernaan dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Selain itu, kacang kecil ini kaya akan mineral seperti magnesium dan seng, serta vitamin B kompleks, yang sangat penting untuk pertumbuhan otot. Tanpa ragu, ada satu mineral yang layak mendapat perhatian khusus, zat besi. Nutrisi ini sangat penting untuk fungsi otot yang optimal, dan penyerapannya meningkat secara signifikan ketika dikombinasikan dengan vitamin C. Bayangkan menikmati hidangan khas Arab yang dibuat dari pasta buncis dengan sentuhan lemon. Tidak hanya lezat dan bergizi, tetapi juga membantu tubuh menyerap zat besi dengan lebih baik. Dengan begitu, ini menjadi pilihan luar biasa bagi mereka yang ingin meningkatkan massa otot. 2. Bayam.
Mari kita mulai dengan makanan yang tidak hanya sehat, tetapi juga membawa kenangan hangat dari masa kecilku. Bayam. Sayuran berdaun hijau ini telah hadir dalam hidupku sejak aku menonton kartun terkenal Popeye, di mana karakter tersebut mendapatkan kekuatan dan energi setelah memakan bayam. Tapi, apa sebenarnya yang ada di balik gambaran ikonik ini? Meskipun bayam tidak sekaya protein dibandingkan dengan sumber lainnya, yang mengejutkan adalah bahwa, sebagai sayuran berdaun, ia memiliki kandungan protein yang cukup menonjol. Faktanya, setiap porsi bayam matang mengandung sekitar 3 gram protein. Hal ini menjadi lebih penting jika kita mempertimbangkan peran krusial protein dalam pola makan kita. Menambahkan bayam ke dalam hidangan sangatlah mudah dan lezat. Bisa dicampurkan ke dalam pasta, dikombinasikan dengan nasi, atau bahkan dinikmati sebagai hidangan utama. Namun, itu belum semuanya. Bayam juga merupakan sumber kalsium dan zat besi yang luar biasa. Dua nutrisi penting untuk kesehatan dan kesejahteraan tubuh kita. Pertama, yogurt Yunani. Jenis yogurt ini tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan lactobacillus, mikroorganisme yang memberikan manfaat lebih dari yang mungkin kita bayangkan. Tapi mengapa penting untuk memasukkan yogurt dalam pola makan kita? Yogurt Yunani merupakan sumber protein yang sangat baik. Setiap 100 gram mengandung sekitar 4 hingga 5 G protein. Jumlah ini sangat penting, terutama jika kita mempertimbangkan betapa krusialnya asupan protein yang cukup sepanjang hari. Dan itu belum semuanya. Yogurt juga kaya akan kalsium dan mineral penting lainnya yang dibutuhkan tubuh agar dapat berfungsi dengan optimal. Saat ini, kesehatan mikrobiota usus semakin dihargai. Kelompok bakteri baik yang hidup di usus kita ini memiliki peran besar dalam kesejahteraan tubuh secara keseluruhan. Mereka tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga sangat penting untuk penyerapan nutrisi dan asam amino. Jika kamu pernah mengalami masalah pencernaan, mungkin kamu sedang menghadapi kondisi yang disebut dysbiosis, yaitu ketidakseimbangan bakteri usus yang dapat berdampak negatif pada kesehatanmu. Disinilah yogurt Yunani memainkan peran penting. Berkat kandungan lactobacillusnya, yogurt ini membantu memulihkan keseimbangan flora usus. Dengan menyeimbangkan flora usus, yogurt tidak hanya meningkatkan proses pencernaan, tetapi juga memaksimalkan penyerapan nutrisi dan asam amino. Hal ini sangat penting bagi mereka yang ingin menambah atau mempertahankan massa otot. Sebagai kesimpulan, menambahkan yogurt Yunani ke dalam pola makan bisa menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Penting untuk dicatat bahwa kami memilih untuk membahas 12 makanan ini karena nilai gizinya yang tinggi, terutama karena kandungan proteinnya. Protein sangat penting untuk membangun otot, tidak hanya untuk mempertahankan massa otot, tetapi juga untuk fungsi optimal sistem kekebalan tubuh. Bahkan, antibodi kita terbentuk dari protein. Singkatnya, memasukkan yogurt Yunani ke dalam pola makan bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Perlu dicatat bahwa kami memilih untuk membahas 12 makanan ini karena nilai gizinya yang tinggi, terutama karena kandungan proteinnya. Protein sangat penting untuk membangun otot, tidak hanya untuk mempertahankan massa otot, tetapi juga untuk fungsi optimal sistem kekebalan tubuh. Bahkan, antibodi kita terbentuk dari protein. Berbeda dengan karbohidrat dan lemak yang dapat disimpan tubuh dalam bentuk glikogen atau jaringan lemak, protein tidak dapat disimpan dengan cara yang sama. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengonsumsi protein dalam jumlah yang cukup melalui pola makan harian. Pentingnya olahraga, istirahat, dan pola makan seimbang. Aktivitas fisik memiliki peran krusial dalam penguatan otot. Latihan ketahanan, seperti latihan beban, sangat efektif untuk meningkatkan massa otot. Fakta menarik yang patut diperhatikan adalah bahwa penelitian terbaru menunjukkan bahwa tidur yang berkualitas juga sama pentingnya dalam proses ini. Istirahat yang cukup memungkinkan tubuh untuk pulih dan mengembangkan otot secara optimal. Catatan penting,
Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi edukatif mengenai kesehatan dan kesejahteraan, tetapi tidak boleh dianggap sebagai pengganti konsultasi medis profesional. Saran dan metode yang disajikan di sini hanya bersifat informasi umum dan bukan merupakan nasihat medis. Jika Anda mengoleskan minyak ini ke kaki Anda sebelum tidur, dalam waktu hanya 1 minggu Anda akan melihat transformasi yang menakjubkan. Tidak hanya kulit Anda akan terasa lebih lembab dan halus, tetapi Anda juga akan merasakan kelegaan yang mendalam pada otot-otot Anda. Rasa berat akan hilang, kelelahan akan lenyap, dan sebagai gantinya, Anda akan merasakan keringanan yang menyegarkan yang tidak hanya memengaruhi malam Anda, tetapi juga cara Anda menghadapi setiap hari. Ini bukan produk biasa. Ini adalah rahasia kuno yang selama berabad-abad telah digunakan oleh para bijak timur untuk mengembalikan keseimbangan tubuh, melepaskan ketegangan, dan merangsang aliran energi vital. Sejak zaman dahulu, mereka memahami bahwa hubungan antara tubuh dan pikiran tidak dapat dipisahkan, dan bahwa ketidakseimbangan pada salah satunya akan memengaruhi yang lainnya. Hari ini, untuk pertama kalinya, Anda akan mengetahui cara menggunakan minyak ini secara efektif agar mendapatkan manfaat maksimal. Ini bukan sekadar mengoleskannya, tetapi melakukannya dengan niat, dengan kesadaran penuh, dan dengan penghormatan yang sama seperti yang dilakukan oleh budaya leluhur dalam merawat kesejahteraan fisik dan spiritual mereka. Yang paling menarik dari metode ini adalah bahwa ini bukan tren sesaat atau trik yang cepat berlalu. Ini didasarkan pada pengetahuan kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi oleh mereka yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk mempelajari harmoni tubuh, energi, dan penyembuhan. Ini adalah ritual yang memperdalam hubungan antara alam dan kesejahteraan holistik. Jika Anda pernah merasa kaki Anda berat, mengalami kelelahan yang tak bisa dijelaskan di penghujung hari, atau merasakan nyeri tanpa sebab yang jelas, perhatikan baik-baik. Pengetahuan ini bisa membawa perubahan dalam hidup Anda. Dalam video ini, Anda akan menemukan bagaimana minyak ini dapat meningkatkan kualitas tidur Anda dan membawa Anda ke dalam kondisi relaksasi yang mendalam setiap malam. Saya akan menjelaskan bagaimana minyak ini merevitalisasi energi Anda, membantu Anda bangun dengan kejernihan pikiran yang lebih besar dan perasaan segar yang menyegarkan. Selain itu, kita akan mengeksplorasi komposisinya dan prinsip-prinsip di balik efektivitasnya, memahami mengapa minyak ini telah digunakan selama generasi untuk mengembalikan aliran energi alami dalam tubuh. Anda akan belajar bagaimana mengintegrasikan ritual ini ke dalam rutinitas harian Anda sehingga dalam waktu hanya 7 hari, Anda bisa merasakan perubahan yang nyata. Namun, ada satu hal yang lebih kuat lagi, niat di balik setiap tindakan Anda memengaruhi hasilnya. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan dan kesadaran akan memperkuat manfaatnya. Oleh karena itu, jika Anda ingin semakin meningkatkan hasil dari ritual ini dan memungkinkan lebih banyak orang menemukan kekuatannya, saya mengundang Anda untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Berikan like pada video ini dan komentar, tubuh saya dipenuhi dengan kesejahteraan dan energi. Dengan melakukannya, Anda tidak hanya menegaskan niat Anda untuk merevitalisasi tubuh dan pikiran, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas ke alam semesta. Apakah Anda siap menerima transformasi ini? Ingatlah, energi mengikuti niat, dan ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan hasil terbaik. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda temukan bisa menjadi awal dari perubahan mendalam dalam kesejahteraan Anda. Sejak zaman kuno, manusia telah menemukan bahwa alam menyediakan obat paling kuat bagi tubuh dan jiwa. Sepanjang sejarah, peradaban telah mengamati bagaimana elemen alami memiliki getaran tersendiri yang dapat selaras dengan energi kita untuk mengembalikan keseimbangan dan menghidupkan kembali setiap sel dalam tubuh kita. Dalam berbagai tradisi timur, minyak alami telah dihargai sebagai alat esensial untuk kesejahteraan. Minyak-minyak ini tidak hanya digunakan untuk menutrisi kulit, tetapi juga untuk melepaskan blok energi, menenangkan pikiran, dan menghubungkan kembali dengan keadaan ketenangan yang mendalam. Minyak-minyak ini bukan sekadar ekstrak tumbuhan. Mereka mewakili pengetahuan berabad-abad tentang hubungan antara tubuh manusia dan alam.
Penggunaannya melampaui perawatan kosmetik atau kenyamanan sesaat. Minyak ini adalah sarana transformasi yang dapat memberikan dampak nyata pada kesehatan fisik, emosional, dan spiritual kita. Minyak yang akan kita bahas hari ini bukanlah produk biasa. Ini bukan hanya tentang mengoleskannya ke kulit dan melupakannya, tetapi tentang mengintegrasikannya ke dalam rutinitas kita dengan kesadaran penuh. Kekuatan sejatinya tidak hanya terletak pada sifat fisiknya, tetapi juga dalam cara minyak ini berinteraksi dengan energi vital kita, menjadi jembatan antara tubuh dan pikiran. Salah satu minyak yang paling dihargai dalam tradisi timur adalah minyak wijen, yang dalam pengobatan Ayurveda dikenal sebagai minyak para dewa. Konsistensinya yang kental dan hangat memungkinkannya meresap jauh ke dalam jaringan tubuh, membantu menghilangkan racun yang menumpuk, meningkatkan sirkulasi darah, dan meredakan ketegangan yang seringkali tidak kita sadari. Sifat antioksidannya melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan penuaan dini, sementara kandungan mineral serta asam lemak esensialnya menjadikannya balsem penyembuh bagi kulit dan otot. Namun, potensi sejatinya melampaui manfaat fisik semata. Dalam tradisi kuno, minyak wijen telah digunakan dalam ritual pijat diri dan meditasi, karena kemampuannya memengaruhi aliran energi dalam tubuh. Menurut pengobatan tradisional, kaki mengandung saluran energi yang terhubung langsung dengan organ vital dan pusat emosional. Ketika saluran ini tersumbat, gejala seperti kelelahan, kecemasan, dan kurangnya kejernihan mental dapat muncul. Namun, dengan pijatan sadar menggunakan minyak ini, energi mulai mengalir dengan bebas, mengembalikan keseimbangan, dan merevitalisasi tubuh. Minyak lain yang sangat dihargai oleh penyembuh dan praktisi ilmu kuno adalah minyak kelapa. Teksturnya yang ringan dan sifatnya yang melembutkan menjadikannya sekutu sempurna baik untuk perawatan kulit maupun kesejahteraan internal. Dikatakan bahwa penggunaannya dapat merangsang sirkulasi darah dan merilekskan otot, sehingga mendukung tidur yang lebih nyenyak. Di lingkungan yang dingin, seperti kuil-kuil di pegunungan, minyak ini telah digunakan untuk menjaga kehangatan tubuh dan meningkatkan kualitas tidur. Selain itu, aromanya yang alami menciptakan perasaan tenang dan damai, membantu meredakan stres yang menumpuk. Namun, di luar minyak dasar ini, terdapat pengetahuan yang lebih halus, kombinasi khusus bahan-bahan yang telah digunakan selama beberapa generasi untuk meningkatkan efek penyembuhan alami. Campuran ini mencakup minyak esensial lavender, eucalyptus, dan cendana, yang masing-masing memiliki sifat unik yang melampaui sekadar aroma. Lavender dikenal karena kemampuannya menenangkan pikiran, meningkatkan kualitas tidur, dan menyeimbangkan sistem saraf. Aromanya menginduksi keadaan relaksasi yang mendalam, memudahkan tidur dan meditasi. Sementara itu, eucalyptus berfungsi sebagai pembersih alami. Esensinya membuka saluran pernapasan, menyegarkan lingkungan, dan membantu melepaskan ketegangan yang terakumulasi, menjadikannya ideal bagi mereka yang merasa energi mereka terhambat atau emosi mereka terblokir. Cendana adalah minyak yang dikaitkan dengan peningkatan spiritual. Selama berabad-abad, minyak ini telah digunakan dalam upacara dan praktik introspeksi karena kemampuannya untuk memusatkan pikiran dan memperkuat hubungan dengan tujuan batin kita. Dengan mengombinasikan bahan-bahan ini dengan minyak seperti wijen atau kelapa, tercipta sinergi sempurna, formula yang tidak hanya merevitalisasi tubuh, tetapi juga menyelaraskan emosi dan jiwa. Yang paling luar biasa adalah manfaatnya dapat dirasakan sejak aplikasi pertama, menghasilkan perasaan kesejahteraan yang jauh melampaui aspek fisik. Perasaan lega, kelembutan di kulit, kehangatan yang menyebar di sepanjang kaki. Tetapi yang paling menakjubkan terjadi dengan penggunaan yang berkelanjutan. Dalam beberapa hari, sirkulasi darah menjadi lebih lancar, rasa berat menghilang, tidur menjadi lebih nyenyak, dan tubuh mulai merasakan keringanan yang baru. Minyak ini, ketika diaplikasikan dengan penuh kesadaran, melampaui sekadar perawatan luar. Ini adalah pesan yang kita kirimkan ke tubuh kita, sebuah sinyal bahwa sudah waktunya untuk melepaskan ketegangan dan membebaskan segala sesuatu yang tidak lagi berguna bagi kita. Dengan setiap aplikasi, kita membantu menghilangkan hambatan,
mengingatkan kaki kita bahwa mereka adalah pilar perjalanan kita dan layak untuk dirawat. Kemampuan untuk menyembuhkan selalu ada di tangan kita. Seringkali, kita meremehkan kekuatan dari ritual kecil, lupa bahwa apa yang kita aplikasikan ke tubuh kita juga memengaruhi pikiran kita. Setiap tindakan mencintai diri sendiri adalah benih yang, seiring waktu, akan berkembang menjadi kesejahteraan dan keseimbangan. Sekarang setelah kamu memahami nilai dari minyak ini, saatnya belajar bagaimana menggunakannya dengan benar. Karena efektivitas sejatinya tidak hanya terletak pada cara mengaplikasikannya, tetapi juga pada niat dan hubungan yang kita bangun dengannya. Dalam banyak tradisi leluhur, setiap tindakan yang dilakukan dengan rasa syukur dan kesadaran penuh menjadi sebuah ritual suci. Mengoleskan minyak ini ke kaki sebelum tidur bukan sekadar kebiasaan perawatan diri. Ini adalah ritual penyembuhan, momen koneksi antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Untuk memulainya, temukan tempat yang tenang, ruang di mana kamu bisa berada tanpa gangguan, memungkinkan diri untuk mendengarkan dan merasakan apa yang ingin disampaikan oleh tubuhmu. Penyembuhan tidak terjadi dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, tetapi saat kita mengizinkan diri untuk benar-benar hadir dalam momen ini. Matikan kebisingan dari luar, redupkan cahaya, dan ciptakan suasana yang mengundang ketenangan. Kamu bisa menyalakan lilin, memutar musik lembut, atau sekadar tenggelam dalam keheningan dan kedamaian. Ini akan menjadi tempat perlindunganmu, sebuah momen ketenangan di tengah ritme cepat kehidupan sehari-hari. Sebelum mengaplikasikan minyak, gosokkan perlahan di antara telapak tanganmu. Rasakan teksturnya, hirup aromanya. Perhatikan bagaimana kehangatan mulai muncul dengan gesekan tanganmu. Dalam pengobatan timur, dikatakan bahwa tangan adalah perpanjangan dari hati, dan saat kita menyentuh tubuh kita dengan cinta dan penghormatan, kita mengirimkan pesan harmoni ke setiap sel. Gerakan sederhana ini membangkitkan ingatan tubuh, mengaktifkan kemampuannya yang alami untuk menyembuhkan dan memperbarui dirinya sendiri. Sekarang, mulailah mengoleskan minyak ke kakimu, dari pergelangan kaki hingga paha, dengan gerakan ke atas. Ini bukan sekadar pijatan. Dalam tradisi kuno, arah ini membantu aliran energi, merangsang sirkulasi, serta membantu menghilangkan penyumbatan dan racun. Ini adalah pengingat bahwa energi harus mengalir dengan bebas, tanpa hambatan atau ketegangan. Saat tanganmu bergerak di atas kulit, lakukan dengan penuh kesadaran. Ini bukan gerakan mekanis, tetapi tindakan merawat diri sendiri, penuh hormat dan kasih sayang. Saat menyentuh setiap bagian kakimu, tarik napas dalam-dalam. Hiruplah melalui hidung, biarkan udara memenuhi tubuhmu dengan energi yang menyegarkan. Buang napas perlahan, lepaskan segala ketegangan yang tertahan. Dengan setiap pijatan, biarkan pikiranmu menjadi tenang, biarkan pikiran-pikiranmu memudar. Ini adalah saatmu untuk berhenti sejenak. Sebuah ruang untuk terhubung dengan dirimu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu bergerak, berpindah dari satu pikiran ke pikiran lain, dari satu tugas ke tugas berikutnya. Namun di sini, dalam momen ini, tidak ada yang lebih penting selain kontak penuh kesadaran dengan tubuhmu sendiri. Rasakan rasa syukur dalam setiap sentuhan tanganmu di kulit. Bersyukurlah kepada kakimu yang telah menopangmu, yang membawamu ke setiap tujuan, yang menjadi jembatan antara dunia batin dan dunia luar. Sepanjang waktu, mereka telah menjadi saksi hari-hari penuh kekuatan maupun kelelahan, telah menapaki banyak jalan bersamamu, dan telah menjadi bagian dari setiap tantangan serta impian yang telah kau kejar. Dalam tradisi Buddhis, menghormati tubuh adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan itu sendiri. Dengan memberikan perawatan dan perhatian, kamu mengingatkan tubuhmu bahwa ia adalah kuil suci, kendaraan yang memungkinkanmu untuk mengalami, belajar, dan berkembang. Ini bukan hanya tentang relaksasi fisik, ini adalah tindakan cinta terhadap dirimu sendiri, cara untuk membalas tubuhmu atas segala yang telah ia lakukan untukmu setiap hari. Berikan perhatian khusus pada titik-titik utama berikut ini. Pergelangan kaki, tempat pusat energi penting yang berhubungan dengan stabilitas dan keseimbangan. Betis,
di mana stres dan beban pikiran sepanjang hari menumpuk. Lutut, simbol fleksibilitas kita dalam hidup, kemampuan kita untuk beradaptasi dan mengalir dengan perubahan. Paha, tempat di mana kekuatan kita bersemayam, motor yang mendorong kita maju bahkan di saat-saat paling sulit. Jika kamu menginginkannya, kamu bisa menyertai pijatan ini dengan afirmasi, kata-kata sederhana namun penuh kekuatan yang memperkuat niatmu. Ucapkan dengan suara lantang atau dalam hati. Aku melepaskan semua ketegangan hari ini. Aku membiarkan tubuhku beristirahat dalam damai. Energi dalam diriku mengalir dengan bebas dan aku merasa ringan. Aku berterima kasih pada tubuhku atas kekuatannya, daya tahannya, dan cinta tak bersyaratnya. Istirahatku dalam dan menyegarkan. Saat mengulang afirmasi ini, kamu tidak hanya berbicara kepada pikiranmu, tetapi juga mengirim pesan mendalam ke setiap sel dalam tubuhmu. Ini adalah tindakan pemrograman ulang energi, sebuah niat untuk penyembuhan dan pembaruan. Luangkan waktu sejenak dalam keheningan, rasakan kehangatan minyak yang meresap ke dalam kulit, merilekskan setiap otot, membungkus kakimu dalam sensasi ketenangan dan kesejahteraan. Rasakan bagaimana ketegangan larut, bagaimana setiap bagian tubuhmu merespons tindakan kasih sayang dan kesadaran ini. Saat selesai, letakkan tanganmu di tengah dada dan tutup matamu. Tarik napas dalam sekali lagi, biarkan rasa syukur mengalir dalam dirimu. Bersyukurlah untuk momen ini, tetapi juga untuk fakta sederhana bahwa kamu ada di sini, bahwa kamu bisa merasakan kehidupan, bahwa kamu memiliki kesempatan untuk menyembuhkan dan mentransformasikan energimu. Ritual malam dengan minyak ini memiliki kekuatan tersendiri, tetapi jika dikombinasikan dengan praktik sadar lainnya, efeknya akan semakin kuat. Dalam tradisi Buddhis, kesejahteraan bukanlah hasil dari satu kebiasaan saja, tetapi keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Hanya dengan menyelaraskan setiap aspek dari keberadaan kita dapat mengalami transformasi yang nyata dan mendalam. Tidak cukup hanya merawat tubuh jika pikiran tetap dalam kekacauan. Tidak cukup hanya menenangkan pikiran jika tubuh terabaikan. Hanya ketika kita belajar memberi nutrisi bagi keduanya dengan kesadaran dan kasih, kita bisa mencapai perasaan kesejahteraan dan kepuasan sejati. Jika tubuh terus menumpuk ketegangan, maka integrasi berbagai praktiklah yang membawa kekuatan penyembuhan sejati. Saat kamu mulai mengoleskan minyak ini ke kakimu setiap malam, kamu sedang mengambil langkah menuju keseimbangan itu. Namun, jika ingin meningkatkan efeknya lebih jauh, ada kebiasaan tambahan yang dapat membantumu membawa pengalaman ini ke tingkat yang lebih dalam. Ini adalah tindakan kecil, sederhana namun penuh kekuatan, yang, jika dipraktikkan dengan disiplin, dapat menciptakan perubahan besar dalam energimu, kualitas tidurmu, dan kesejahteraanmu secara keseluruhan. 1. Meditasi sebelum tidur. Keadaan pikiran sebelum tidur berpengaruh langsung terhadap kualitas istirahat dan cara tubuhmu beregenerasi di malam hari. Jika kamu pergi tidur dengan pikiran yang penuh kekhawatiran, stres, atau pikiran yang terus berputar, tidurmu tidak akan benar-benar nyenyak, dan ketegangan yang menumpuk sepanjang hari akan tetap ada saat kamu bangun. Sebelum mengoleskan minyak, luangkan beberapa menit untuk bermeditasi. Kamu tidak perlu mengikuti teknik yang rumit atau mencari pencerahan secara instan. Cukup temukan tempat yang tenang, duduk dengan nyaman, dan tutup matamu. Arahkan perhatianmu ke napas. Rasakan bagaimana udara masuk dan keluar dari tubuhmu tanpa memaksanya, tanpa mencoba mengontrolnya. Biarkan pikiran datang dan pergi seperti awan di langit, tanpa melekat padanya. Meditasi sebelum tidur menenangkan sistem saraf, mengurangi kecemasan, dan mempersiapkan tubuh untuk tidur yang lebih dalam. Namun, yang paling penting adalah bahwa meditasi membantumu masuk ke dalam keadaan penerimaan dan penyembuhan. Ini seperti membuka pintu agar energi mengalir dengan bebas melalui dirimu, sehingga minyak yang kamu oleskan ke kakimu tidak hanya bekerja pada kulit, tetapi juga meresap ke seluruh keberadaanmu. Jika kamu belum pernah bermeditasi sebelumnya, mulailah dengan hanya 5 menit. Seiring waktu,
Kamu akan menyadari bahwa praktik ini menjadi lebih alami dan mengalir dengan lebih mudah. Perlahan-lahan, tubuh dan pikiranmu akan memasuki keadaan ketenangan yang lebih dalam, memungkinkan setiap malam menjadi proses pembaruan sejati. 2. Pernapasan sadar. Pernapasan adalah jembatan antara tubuh dan pikiran. Sepanjang hari, napas kita sering menjadi dangkal, cepat, dan terjebak dalam kesibukan serta stres. Ketika kita bernapas tanpa kesadaran, tubuh kita merasakannya. Otot-otot menegang, pikiran gelisah, dan kualitas istirahat pun terganggu. Sebelum mulai memijat tubuh dengan minyak, luangkan beberapa menit untuk bernapas dengan sadar. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung sambil menghitung sampai 4, tahan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan. Dengan setiap hembusan napas, bayangkan bahwa kamu sedang melepaskan ketegangan, kekhawatiran, dan hambatan energi. Jika kamu menjaga pola pernapasan sadar ini saat mengoleskan minyak ke kakimu, efek relaksasinya akan semakin mendalam. Kamu tidak hanya memijat tubuh, tetapi juga melatih pikiran untuk melepaskan segala hal yang tidak lagi dibutuhkan. Ini adalah tindakan pelepasan. Sebuah pengingat bahwa setiap malam kamu dapat meninggalkan beban hari itu dan menyerahkan diri pada tidur yang dalam dan menyegarkan. 3. Minum teh herbal yang menenangkan. Sejak zaman kuno, para biksu Buddha telah menggunakan tanaman herbal sebagai sekutu dalam proses penyembuhan dan keseimbangan tubuh, bukan hanya sebagai obat fisik, tetapi juga sebagai alat untuk menyelaraskan energi batin. Sebelum tidur, lengkapi ritual ini dengan secangkir teh chamomile, valerian, atau lavender. Herbal ini menenangkan sistem saraf, membantu tidur lebih nyenyak, dan memungkinkan tubuh memasuki keadaan regenerasi yang mendalam. Namun, bukan hanya tentang meminum teh, tetapi melakukannya dengan penuh kesadaran. Saat kamu memegang cangkir di tanganmu, berhentilah sejenak dan rasakan kehangatannya. Hirup aromanya, biarkan energinya menyelimuti dirimu. Bersyukurlah atas momen ketenangan ini, atas kesempatan untuk menutrisi tubuhmu dengan sesuatu yang sederhana namun begitu alami. Dengan meminum teh sambil bersyukur, kamu mengubah kebiasaan ini menjadi tindakan kasih sayang terhadap diri sendiri. Jika ingin memperkuat kebiasaan ini, kamu bisa menciptakan ritual malam dengan herbal yang paling cocok untukmu. Mungkin kamu lebih menyukai campuran jahe untuk merangsang sirkulasi darah, atau sedikit mint untuk menyegarkan tubuh setelah hari yang melelahkan. Yang terpenting adalah menemukan apa yang paling sesuai untukmu dan menjadikannya bagian dari persiapan tidurmu. 4. Afirmasi positif untuk bangun dengan rasa syukur. Sebagaimana cara kita mempersiapkan diri sebelum tidur memengaruhi kualitas istirahat, cara kita memulai hari menentukan energi yang akan kita bawa sepanjang hari. Pikiran pertama yang muncul saat bangun dapat membentuk kondisi emosional, sikap, dan tingkat energi kita. Saat berbaring setelah mengoleskan minyak, ulangi dalam hati sebuah afirmasi yang akan membantumu bangun dengan rasa syukur dan kedamaian. Kamu bisa mengatakan, "Besok aku akan bangun dengan penuh energi dan rasa syukur. Setiap hari tubuhku terasa semakin ringan dan selaras. Aku bersyukur atas kesempatan untuk beristirahat dan memperbarui energiku." Afirmasi ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah pernyataan yang membentuk getaran, memprogram pikiran dan tubuhmu untuk menyambut hari baru dengan kesejahteraan dan optimisme. Jika kamu mengulanginya setiap malam, kamu akan mulai melihat perubahan kecil namun kuat dalam sikap dan cara menghadapi setiap pagi. Saat kamu bangun di pagi hari, tetapkan niat itu sebelum keluar dari tempat tidur. Tarik napas dalam-dalam, regangkan tubuhmu dengan kesadaran, rasakan energi hari baru mengalir dalam dirimu, dan tersenyumlah. Tidak peduli bagaimana hari sebelumnya, hari ini adalah kesempatan baru untuk memulai lagi. Rasa syukur memiliki kekuatan yang mengubah segalanya. Saat kamu bangun dengan pikiran penuh rasa syukur, energimu berubah. Alih-alih memulai hari dengan stres atau kekhawatiran, kamu memulainya dengan ketenangan dan keseimbangan. Dan energi itu akan tercermin dalam segala yang kamu lakukan.
Ketika kamu menggabungkan pijatan dengan minyak ini dengan praktik seperti meditasi, pernapasan sadar, teh herbal yang menenangkan, dan afirmasi positif, kamu sedang menciptakan ruang penyembuhan dalam hidupmu. Ini bukan sekadar tindakan untuk kesejahteraan fisik, tetapi sebuah transformasi dalam cara hidup, cara merasakan, dan cara terhubung dengan dirimu sendiri. Setiap malam adalah kesempatan untuk merawat diri, memperbarui energi, melepaskan apa yang tidak lagi dibutuhkan, dan bangun dengan semangat baru. Tetapi ingat, transformasi sejati tidak terjadi dalam satu hari. Konsistensi, pengulangan dari tindakan kecil inilah yang benar-benar membawa perubahan mendalam. Jadikan ritual ini sesuatu yang sakral. Ubah setiap aplikasi minyak menjadi momen koneksi dengan dirimu sendiri. Bersyukurlah pada tubuhmu, hormati energimu, dan biarkan setiap malam menjadi gerbang menuju kesejahteraan yang lebih dalam dan bertahan lama. Dalam ajaran Buddhisme, berjalan bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga metafora dari perjalanan spiritual, perjalanan batin setiap individu dalam pencarian kebenaran dan pencerahan. Setiap langkah yang kita ambil dalam hidup memiliki tujuan. Setiap jalan yang kita tempuh membentuk dan mengubah kita. Bukan kebetulan bahwa kaki kita adalah yang menopang kita dalam proses ini. Karena kaki melambangkan kemajuan kita, tekad kita untuk terus maju meskipun ada rintangan, kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan, dan terus berkembang. Para biksu Buddha menjalani jalan Dharma, jalur kebenaran dan kebijaksanaan. Itu bukan jalan eksternal, melainkan perjalanan batin. Bagi mereka, setiap langkah yang diambil dengan kesadaran adalah kesempatan untuk terjaga. Hal yang sama berlaku untuk ritual malam ini. Setiap malam, saat kamu mengoleskan minyak, bernapas dalam-dalam, dan mengulang afirmasimu, kamu sedang melangkah dalam perjalanan penyembuhan dan transformasimu sendiri. Biarkan setiap malam menjadi tindakan cinta. Biarkan setiap pagi menjadi kelahiran kembali. Dalam praktik meditasi berjalan, setiap gerakan adalah pengingat akan ketidakkekalan, tentang hubungan antara tubuh, pikiran, dan saat ini. Saat kita mengangkat satu kaki dan menapakkan kaki yang lain, kita sedang melambangkan kehidupan itu sendiri, melangkah tanpa tergesa-gesa, dengan penuh kesadaran, meninggalkan masa lalu, dan merangkul setiap momen dengan penerimaan. Sepanjang hidup, kita semua menghadapi saat-saat ketika merasa tidak dapat melangkah lagi, ketika jalan terasa terlalu curam, ketika beban kekhawatiran membuat kita terhenti. Dan kaki kita, yang seharusnya mendorong kita maju, mulai terasa nyeri, berat, mencerminkan kelelahan jiwa kita. Namun, ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa kelelahan itu bukan penghalang, melainkan sebuah pesan. Panggilan dari tubuh kita sendiri untuk berhenti sejenak, bernapas, dan kembali terhubung dengan esensi kita sebelum melanjutkan perjalanan. Kaki kita menopang kita, memungkinkan kita maju, membawa kita menuju pengalaman dan pembelajaran baru. Mereka adalah jembatan antara langit dan bumi, titik koneksi antara jiwa kita dan realitas fisik. Tetapi apa yang terjadi ketika kita mengabaikan kesejahteraan mereka? Ketika kita mengacuhkan rasa lelah, kekakuan, dan beratnya, mungkinkah tubuh kita sedang meminta sesuatu yang lebih dari sekadar istirahat? Dalam filosofi Buddhisme, dikatakan bahwa ketika kita mengabaikan tubuh kita juga mengabaikan jiwa kita. Kita tidak dapat maju di jalan Dharma jika kaki kita lemah, jika energi kita terblokir, jika diri kita tidak selaras. Tubuh adalah cerminan dari dunia batin kita, dan setiap ketegangan, setiap hambatan yang kita rasakan secara fisik, adalah manifestasi dari sesuatu yang lebih dalam. Itulah sebabnya, jika kita ingin menemukan kedamaian di dalam diri, kita harus mulai dengan menyembuhkan apa yang menopang kita, kaki kita. Merawat kaki kita, pada dasarnya, adalah tindakan spiritual. Ini bukan hanya tentang meredakan kelelahan fisik, tetapi juga tentang menghormati perjalanan jiwa kita.
Saat kita mengoleskan minyak pada kaki kita dengan niat, kita melakukan lebih dari sekadar pijatan. Kita sedang mengirimkan pesan kepada diri kita sendiri, mengatakan, "Aku melihatmu. Aku mendengarmu. Aku merawatmu." Kita sedang berterima kasih kepada kaki kita karena telah membawa kita ke tempat yang kita butuhkan, karena telah menopang kita di saat-saat sulit, karena telah memungkinkan kita untuk terus maju dalam perjalanan kehidupan. Lakukan dengan kehadiran, dengan niat, dengan rasa syukur. Jangan melakukannya hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai tindakan cinta terhadap dirimu sendiri. Rasakan tekstur minyak yang meluncur di kulitmu, kehangatan tanganmu yang menyalurkan energi, hubungan antara tubuh dan jiwamu yang semakin kuat dengan setiap gerakan. Ingatlah bahwa dalam gerakan kecil tersembunyi kekuatan sejati dari transformasi. Ketika para biksu melintasi jalan setapak di kuil dengan langkah yang lambat dan penuh kesadaran, mereka tidak sekadar berjalan, mereka sedang menumbuhkan kehadiran, kesadaran, dan kedamaian batin. Kamu juga bisa melakukannya. Setiap malam, saat mengoleskan minyak pada kakimu, ubahlah momen itu menjadi ritual suci. Bersyukurlah kepada tubuhmu karena telah menopangmu, karena telah membawamu ke tempat yang kamu butuhkan, karena telah memungkinkanmu untuk terus maju meskipun menghadapi tantangan. Rasakan bagaimana setiap sentuhan melarutkan stres hari itu, bagaimana ketegangan menghilang, bagaimana energi mulai mengalir dengan lebih bebas. Karena kesejahteraan fisik dan perkembangan spiritual bukanlah dua jalan yang terpisah, melainkan satu kesatuan. Kamu tidak dapat mencapai kejernihan pikiran jika tubuhmu terblokir, dan kamu tidak bisa merasakan kedamaian jika membawa ketegangan yang tertumpuk. Jadi, bayangkan sejenak bagaimana rasanya bangun setiap hari dengan lebih ringan, tanpa beban kelelahan, tanpa belenggu tak terlihat yang membatasi gerakanmu. Perasaan kebebasan, harmoni, dan kepenuhan itu mungkin terjadi. Dan semuanya dimulai dengan tindakan kecil, dengan praktik yang penuh kesadaran, dengan keputusan untuk menghormati dirimu sendiri di setiap momen. Lain kali saat merawat kakimu, lakukan dengan ketulusan yang sama seperti seorang biksu yang melangkah di jalannya. Dalam setiap sentuhan, dalam setiap tarikan napas, dalam setiap niat, kamu tidak hanya meredakan tubuhmu, tetapi juga memberi nutrisi pada jiwamu dan membangkitkan kehidupan yang lebih utuh, lebih sadar, lebih autentik. Transformasi sejati tidak terjadi dalam satu hari, atau bahkan dalam satu minggu. Justru komitmen berkelanjutan terhadap tindakan kecil penuh cinta diri inilah yang menciptakan perubahan yang mendalam dan tahan lama. Ini bukan sekadar mengoleskan minyak ke kulitmu, tetapi membangun hubungan yang lebih sadar dengan tubuhmu, dengan energimu, dan dengan kesejahteraanmu sendiri. Setiap malam, saat kamu mengulang ritual ini, lakukan dengan niat yang baru. Tidak masalah seberapa lelah dirimu atau bagaimana harimu berjalan, berikan dirimu momen ini untuk terhubung kembali. Tarik napas dalam-dalam, rasakan setiap gerakan, biarkan stres dan ketegangan mencair dengan setiap pijatan. Ingatlah bahwa ini bukan hanya kebiasaan fisik, tetapi juga praktik spiritual, sebuah perjalanan menuju harmoni dan kejernihan batin yang lebih besar. Setelah 1 minggu, kamu akan mulai merasakan perbedaannya. Tubuhmu akan merespons dengan lebih ringan, tidurmu akan lebih nyenyak, dan energimu akan mengalir dengan lebih bebas. Tetapi yang paling berharga adalah kesadaran baru yang akan berkembang dalam dirimu. Pemahaman bahwa merawat diri sendiri bukanlah sebuah kemewahan atau sesuatu yang dangkal, tetapi kebutuhan mendasar. Dalam perjalanan penemuan diri dan pembaruan ini, setiap tindakan kecil memiliki makna. Setiap malam adalah kesempatan untuk melepaskan apa yang tidak lagi kamu butuhkan dan bangun dengan energi yang diperbarui. Setiap olesan minyak adalah pengingat bahwa kesejahteraanmu itu penting, bahwa kamu layak untuk merasa baik, bahwa kamu bisa menjalani hidup dengan lebih ringan dan penuh rasa syukur. Jadi, lain kali saat kamu meluangkan waktu ini untuk dirimu sendiri, lakukan dengan kehadiran, dengan cinta, dengan keyakinan bahwa kamu sedang memberi nutrisi bukan hanya untuk tubuhmu, tetapi juga untuk jiwamu. Karena pada akhirnya,
Transformasi sejati bukanlah tentang apa yang kita lakukan sesekali, tetapi tentang apa yang kita praktikkan dengan ketekunan dan pengabdian. Dampak sejati dari ritual ini terletak pada ketekunan. Bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan malam ini, tetapi tentang komitmen yang kamu buat setiap malam mulai sekarang. Ajaran leluhur mengingatkan kita bahwa perubahan sejati tidak muncul dari tindakan besar yang sporadis, melainkan dari kebiasaan kecil yang dipertahankan dengan disiplin dan kesadaran. Bukan badai yang cepat berlalu yang membentuk batu, melainkan tetesan air yang jatuh berulang kali. Hari ini, kamu memiliki kesempatan untuk menanam benih baru dalam hidupmu, benih kesejahteraan, perawatan diri, dan koneksi dengan tubuh serta batinmu. Dan setiap kali kamu mengulang ritual ini, kamu sedang menyirami benih itu, menguatkan akarnya, dan membiarkannya tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Inilah panggilanmu untuk bertindak. Jangan menundanya lagi, mulailah malam ini. Kamu tidak memerlukan apapun selain keputusan untuk melakukannya. Luangkan beberapa menit untuk momen ini, rasakan hubungan dengan tubuhmu, biarkan energimu mengalir dengan bebas. Hadirlah sepenuhnya, nikmati sensasi minyak di kulitmu, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan ketenangan menyelimutimu. Dan ketika kamu bangun besok pagi, perhatikan bagaimana perasaanmu. Jangan meremehkan kekuatan sebuah kebiasaan sederhana, karena apa yang hari ini tampak seperti perubahan kecil, seiring waktu dapat menjadi transformasi yang mendalam. Dengan setiap pengulangan, dengan setiap tindakan yang disengaja, ritual ini bisa menjadi kunci yang membuka babak baru dalam hidupmu. Ingatlah ini, kesejahteraan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan. Dan hari ini, kamu mengambil langkah pertamamu. Kamu tidak perlu mengetahui semua jawaban, atau mengubah hidupmu dalam semalam. Kamu hanya perlu memulai. Tubuh, pikiran, dan jiwamu sudah siap untuk perjalanan ini. Yang tersisa hanyalah kesiapanmu. Dan saat kamu mengambil langkah pertama itu dengan tekad dan keyakinan, kamu akan menyadari bahwa kedamaian, energi, dan keseimbangan selalu ada di dalam dirimu, menunggu untuk dibangkitkan.